Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Selviana Uli, mahasiswi semester 6. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Karena berkat Tuhan dan rahmat Tuhan mengizinkan kami masih ada sampai pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi firman Tuhan ini agar menjadi fondasi dalam kehidupan kami Tuhan. Para pendengar Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah kesadaran diri orang percaya. Allah bermaksud agar kita menghayati kehidupan yang utuh, yang lengkap di dalam Kristus Yesus. Tetapi kadangkala kehidupan itu diserang dari luar. Kemudian kita cenderung untuk mundur ke dalam sikap introspeksi diri, suatu kebiasaan yang kita sangka terlalu nyaman. Kesadaran diri adalah hal pertama yang akan mengganggu keutuhan hidup kita di dalam Allah. Dan kesadaran diri terus-menerus menimbulkan pergumulan dan kekacauan dalam hidup kita. Kesadaran diri bukanlah dosa, dan itu dapat dihasilkan secara mendadak, masuk ke dalam suatu situasi yang baru. Namun, bukanlah kehendak Allah jika kita menjadi sesuatu yang kurang dari kesempurnaan mutlak di dalam Dia. Apapun yang mengganggu perhentian atau kelegaan kita di dalam Dia harus segera dibetulkan. Dan itu tidak dibetulkan dengan mengabaikan, melainkan dengan datang kepada Yesus Kristus. Jika kita mau datang kepadanya, memohon kepadanya untuk menghasilkan kesadaran akan Kristus di dalam kita, Dia akan selalu melakukannya sampai kita belajar selengkapnya untuk tinggal di dalam Dia, yaitu dengan sadari apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Kebenaran pertama yang harus kita sadari untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yaitu pertama, mengutamakan memberitakan Kristus. Kita bisa baca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Berbunyi demikian, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal-hal penting yang kita lakukan atau kita alami secara rutin setiap hari seringkali kurang kita sadari peranan pentingnya. Oksigen, udara yang memberi napas kehidupan, air yang kita minum setiap hari seringkali kita terima begitu saja tanpa menyadari bahwa itu anugerah vital yang menopang hidup kita. Bagi yang sedang liburan atau cuti kerja atau bebas dari ruangan AC dan yang lebih banyak menghirup udara segar di alam terbuka yang bebas polusi, pasti bisa merasakan tubuh yang sehat dan nyaman. Kita yang sering mendengar perkataan God bless you, Tuhan memberkati, atau Immanuel, Tuhan beserta kita, mungkin merasa biasa saja. Namun, bagi kita yang menyadari sebagai anugerah yang besar dari Tuhan, kita akan dapat merasakan betapa kaya dan mulianya anugerah yang dinyatakan di antara kita, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jika kita menyadari bahwa hanya Kristuslah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita pada kemuliaan, kita pasti akan mengutamakan untuk memberitakan Kristus lebih dari memberitakan berita, informasi, atau lain sebagainya. Kristuslah yang terpenting untuk kita beritakan. Apabila tiap-tiap orang yang kita nasihati dan tiap-tiap orang yang kita ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus, itulah yang seharusnya kita usahakan dan kita pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita sadari untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kebenaran yang kedua, yaitu tertib hidup beriman. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asalkan kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hidup yang rusak dan berantakan tidak perlu diusahakan. Cukup dibiarkan saja, didiamkan, mengalir saja, berjalan apa adanya, maka hidup kita akan hancur berantakan. Sama seperti rumah mewah yang bagus, jika dibiarkan saja dan didiamkan saja, tidak dirawat, pasti akan rusak dan hancur dengan sendirinya. Untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik, kita perlu mengusahakan dan memperjuangkan dengan penuh kesadaran. Saat kita terus berusaha dan berjuang untuk hidup bersatu dalam kasih, kita akan memperoleh segala kekayaan dan keyakinan serta pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, dan bisa mengerti bahwa di dalam Kristus itu tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Semakin kita mengerti dan sadar harta hikmat Kristus, semakin tidak ada yang bisa memperdayakan kita dengan kata-kata yang indah, mengagumkan, yang seolah-olah berhikmat. Sungguh sukacita jika kita dalam roh bersama-sama bisa hidup tertib mempertahankan keteguhan iman di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, janganlah kita biarkan apapun menghancurkan kesatuan hidup kita dengan Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah sadari dan tetap waspada untuk tidak berpengaruh dengan situasi. Tetaplah hidup tertib dalam iman dengan mengutamakan Kristus. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.